Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan part kedua dari anime yang berjudul Mashle. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Kompetisi main bola pakai sapu terbang pun dimulai. Tim Mashle harus bisa mengalahkan tim ungu. Tapi sayangnya di sini Mashle tak bisa terbang menggunakan sapu sihir. Semua temannya sangat bingung ada apa dengan Mashle ini. Tom juga sampai menghampirinya. Mereka sudah ketinggalan banyak poin, tetapi Mashle tak ada pergerakan. Di sini Tom mengajak Mashle karena dia bertaruh segalanya di dalam permainan ini. Tom ingin kembali ke pertandingan, tetapi dia malah diserang oleh tim lawan. Alhasil dia jadi terjatuh dan lengannya jadi patah. Dia tak bisa ikut main lagi dan harapan satu-satunya adalah Mashle. Dan sekarang mereka juga sudah ketinggalan banyak poin. Jadi di sini Mashle langsung saja bangun dan menggenggam sapu terbang ini dengan ototnya. Dia melakukan kuda-kuda dan dia pun terbang. Rupanya bukan pakai teknik sihir, dia menggunakan teknik otot kakinya agar bisa terbang. Memang agak beda, patut dicoba nih guys. Tentu saja semua murid di sana agak kaget melihat pergerakan dari si Mashle ini. Kakinya berputar tanpa henti, dan untuk pembalasannya atas ketinggalan poin mereka, di sini Mashle akan menunjukkan skillnya. Dia melempar bola dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menggagalkannya. Tetapi mereka masih ketinggalan 49 poin. Itu tak sulit bagi Mashle. Dengan gampangnya dia memasukkan bola ke dalam gawang lawan dengan sangat cepat. Tidak masuk akal, tapi inilah Mashle. Dan pemenangnya sekarang adalah asrama si Mashle. Nani kore? Mitomezaru o arenai ka? Dan dia juga berhasil mendapatkan koin perak guys. Dan si Tom benar-benar sangat bangga kepada Mashle ini karena dia telah mengharumkan nama asrama mereka. Dan lagi-lagi Mashle terkenal di kalangan anak baru di tahun pertama dia sekolah. Dan Mashle juga lagi dan lagi menjadi incaran para siswa hebat. Contohnya pria yang mempunyai garis 2 di wajahnya ini. Dan keesokan harinya Lemon dan Tom sangat bersemangat untuk mengajak Mashle untuk belajar. Tetapi tidak berapa lama seorang pria yang bernama Lance ini pun datang. Dia memang sangat ganteng, tapi itu tak merubah perasaan Lemon terhadap Mashle. Di sini Lance ingin mengajak Mashle melakukan sesuatu yang seru. Si Mashle malah menebaknya main petak umpet. Memang agak beda ini anak. Dan di sini Lance langsung saja mengeluarkan botol ajaibnya, dan itu langsung menyedot teman-temannya Mashle. Jika Mashle ingin teman-temannya selamat, maka Mashle harus menemuinya di hutan sebelah pondok burung hantu. Dan dia akan menunggu Mashle di sana. Dan di sini Mashle pun sudah sampai ke TKP. Mashle ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Lance. Dan Lance pun menjelaskan tujuannya. Dia ingin mengajak Mashle untuk bertarung, dan yang kalah harus menyerahkan koin mereka. Dan kalau Mashle menolak, teman-temannya ini akan mengalami nasib yang buruk. Di dalam botol, teman-teman Mashle ini sangat takut. Lance adalah anak yang berbahaya. Bukti tanda garis 2 di wajahnya sudah menjelaskan seberapa hebat kekuatannya ini. Mashle tak akan menolak tantangan ini. Mereka harus melakukannya lebih cepat. Dan di sini Lance langsung saja menggunakan sihir gravitasinya untuk membuat lapangan turnamen. Dan getaran dahsyat ini langsung saja membuat kakek Mashle dan Pak Pol jadi kaget. Kebetulan mereka ini lagi berada di dekat keberadaan Mashle guys. Dan karena Mashle tak bisa menggunakan sihir, jadi dia terus saja terpental karena serangan gravitasinya si Lance. Dikira Mashle tak bisa bangun, rupanya dia masih bisa bangun. Dan dia langsung saja menarik akar tumbuhan yang ada di sana. Dan tentu saja itu membuat Lance sangat kaget. Lance terus saja melakukan serangan, tapi tak berhasil melumpuhkan Mashle. Dan yang tak disangka, kalung kesayangan Lance malah terjatuh di kaki Mashle. Mashle penasaran dan saat liontin itu dibuka, di sana ada foto Loli. Dikira Lance ini adalah bocah mesum, rupanya foto itu adalah foto adik kesayangannya. Dan di sini Lance tiba-tiba bertanya, apa yang paling berharga di dunia ini menurut Mashle? Ya, Mashle menjawab sesuai dengan isi otaknya, seperti kue sus dan nyawa manusia. Tapi Lance sangat muak karena jawaban yang dia inginkan bukan itu. Dan di sini Mashle pun bertanya balik, yang paling berharga di dunia ini menurut Lance apa?
Lance pun menjawab adik perempuannya. Tapi menurut Masle, nilai prioritas setiap orang itu berbeda-beda. Tapi Lance benar-benar muak. Dia ingin membuang botol yang berisikan teman-teman Masle ini ke tebing saja. Dia akan menggunakan sihir gravitasinya agar botol ini lebih cepat jatuh ke bawah. Rupanya Lance melakukan ini semua demi adiknya. Dia adalah adik yang manis dan Lance sangat menyayanginya. Tapi suatu hari adiknya mengalami sakit dan tanda di wajahnya juga sedikit demi sedikit mulai memudar guys. Dan dokter juga memperkirakan kalau umur anak ini tinggal 5 tahun lagi. Dan karena Anna kehilangan energi sihirnya, jadi dia juga harus diserahkan kepada pemerintah. Mereka tak punya pilihan dan ibunya juga sepertinya menyesal telah melahirkan Anna. Menurutnya, Anna ini adalah aib bagi keluarga mereka. Dan dari ini dia berjanji untuk menyelamatkan Anna. Dia akan menghabiskan biro sihir karena peraturan mereka ini. Dia harus kehilangan adik kesayangannya. Dan dia juga berjanji untuk menjadi visioner suci dan menyelamatkan Anna. Dan dia juga tak akan membiarkan Masle lolos begitu saja untuk menjadi visioner suci. Masle benar-benar sangat santai saat botol dijatuhkan. Dia segera berlari dengan kekuatan ototnya dan dia langsung berhasil mendapatkan botol itu kembali. Tapi rupanya botol ini adalah botol palsu. Botol aslinya masih tersimpan rapi di tangan Lance. Di sini Masle langsung saja merampas botol asli dari tangan Lance dan dia juga ingin menyudahi pertempuran ini. Ya, di sini Lance tiba-tiba teringat dengan kata-kata adiknya untuk jangan berkelahi lagi. Setelah itu dia pun pulang dan tidak lupa juga dia memberikan sekeping koin peraknya kepada Masle karena dia telah kalah. Dan sekarang teman-teman Masle pun akhirnya bisa menghirup udara segar lagi. Nah, di sini Mimin mau menjelaskan sedikit tentang sekolah sihir Eston. Di sekolah ini ada 3 asrama yang saling bersaing. Dan pemilihan asrama ini didasarkan pada karakteristik masing-masing siswa. Sekarang Masle mempunyai koin perak yang hampir bulat. Dan koin ini nanti bisa berubah menjadi koin emas. Tapi dia masih harus mengumpulkan 3 koin perak lagi untuk mendapatkan koin emas. Hari ini begitu damai menurut Masle, tetapi dia salah besar karena mereka ada tugas yang harus diselesaikan. Tugas ramuan ini kalau tidak dikumpulkan, mereka akan terancam dikeluarkan dari sekolah. Tapi tiba-tiba saja Lance datang ke kamar mereka. Di sini Lance akan membantu menyelesaikan tugasnya Masle dan juga Finn. Mereka akan ke dapur untuk membuat tugas ramuan. Dan di sini mereka harus bisa menghentikan tangisan dari si lobak jelek ini menggunakan sihir. Dan di sini si Lance akan menunjukkan contohnya. Kuitus lobak itu langsung saja tertidur. Dan sekarang Finn akan mencobanya, tapi tidak berhasil. Apalagi si Masle. Lobak ini malah menangis dengan sangat kencang. Di sini Lance mengajarkan Finn kembali. Gunakan sihir hanya pada 1 titik dan fokus saja, insya Allah berhasil. Dan benar saja, itu berhasil. Lobak ini malah langsung tidur. Tapi untuk lobaknya Masle malah menjadi parah. Lobak ini membesar dan mengamuk. Tidak perlu banyak tenaga, Masle cukup memukulnya dan lobak ini langsung pingsan. Tidak tahu juga ini bisa dihitung berhasil atau tidak, emang agak lain. Dan sekarang mereka akan mengolah lobak ini menjadi ramuan. Lance dengan sabar mengajar kedua bocah ini. Si Masle langsung mengerti, tapi saat dia mencobanya, lobak ini bukannya berubah jadi ramuan, malah berubah menjadi kue sus. Semuanya nggak bisa berkata-kata, dan di percobaan kedua juga lobak ini malah berubah menjadi kue sus lagi. Lance udah hampir kehilangan kesabarannya untuk menghadapi Masle. Tapi di sini dia juga tak akan kalah dari Masle. Dia punya alasan tersendiri untuk menjadi visioner suci sama seperti Masle. Dan sekarang mereka harus mencoba lagi untuk membuat ramuan. Di tempat lain, seorang pria berambut merah ini sangat emosional. Tak bisa disentil sedikit, dia langsung menghajar siapapun yang ada di depannya. Dan di sini juga terlihat beberapa murid sedang melakukan ritual. Mereka ini adalah orang-orang yang berkuasa di sekolah ini. Mereka adalah Lang. Orang-orang yang sangat terobsesi menjadi visioner suci. Mereka akan merebut koin dari murid-murid yang memiliki koin. Dan di sini, Masle, Lance, dan Finn malah membuat kue sus dengan mandrake. Ternyata enak juga katanya guys. Dan keesokan harinya mereka akan belajar di luar.
Tetapi ada satu rambut merah yang sangat arogan. Dia merasa kalau dia adalah orang yang paling kuat di sini. Dia adalah Dot Barrett. Dia merasa kalau dia adalah tokoh utama di dunia ini. Dan ternyata Mashle sudah seterkenal itu. Sampai-sampai Dot saja mengenalnya. Dan dia juga sangat kesal kepada Mashle. Dia membenci pria tampan karena Lemon selalu memperhatikan Mashle. Dia merasa iri karena dia saja tidak pernah diperhatikan oleh seorang perempuan. Dan mungkin itu karena pria tampan. Dan itulah sebabnya dia ingin masuk biro sihir dan membuat dunia tanpa pria tampan. Dan dalam tugas kali ini mereka akan mendapatkan koin emas atau perunggu. Dan tugas mereka adalah mengalahkan kalajengking hutan dan mengambil batu yang tertanam di dahi kalajengking itu. Dan di sini mereka semua akan masuk ke hutan. Dot pun berjanji untuk tak akan kalah dari Mashle. Dan Lance juga berjanji untuk berusaha mendapatkan koin perak. Tapi tiba-tiba saja seorang pria bergaris dua malah datang dan langsung saja menghajar Mashle. Dia benar-benar pria barbar yang susah ditebak. Dia juga sudah menghajar banyak guru dan murid yang tidak bersalah. Makanya dia juga sampai tidak naik kelas. Tapi Mashle sangat kesal karena kue susnya malah jadi rusak karena hantaman pria songong tadi. Dan sekarang mereka akan masuk ke hutan, tetapi Mashle malah terpisah dari Lance. Itu karena dia melamun. Tapi di sini dia malah bertemu dengan Dot. Tapi Dot sangat kesal karena dia malah bertemu dengan Mashle. Tapi tidak sengaja mereka melihat seorang pria yang ingin menyerang seorang wanita. Dot sangat kesal dan langsung saja menghajar pria itu. Dengan wajah cantiknya, wanita ini langsung berterima kasih kepada Dot. Tentu saja itu membuat Dot tersipu malu, tetapi dia tetap akan tenang dan tetap menjadi pria cool. Perempuan ini mulai dekat-dekatan dengan si Dot, tetapi Mashle tak peduli. Dia tetap santai sambil menyantap kue sus. Dan Dot juga menjadi tidak karuan saat wanita ini mengatakan kalau dia jantan dan menawan. Rupanya wanita ini adalah wanita yang jahat. Dia menggunakan sihir menawannya untuk menargetkan para pria. Tetapi tidak dengan Mashle. Mashle sama sekali tak terpengaruh dengan sihir perempuan ini. Dan wanita ini juga kaget bisa-bisanya si Mashle tidak tergoda dengannya. Nah, di sini wanita ini juga menceritakan kalau ada seorang pria yang mengganggunya. Dia adalah Silpe, pria yang juga menghajar Mashle waktu tadi. Dia juga tidak tahu harus bagaimana menghadapi pria yang mengancamnya itu. Dot yang baik hati tidak akan tinggal diam. Dan tiba-tiba saja pria ini muncul. Dan tanpa basa-basi lagi, Dot langsung saja menghajar pria ini dengan sihirnya. Tetapi gagal total. Dia menggunakan sihir es batu untuk melindungi dirinya. Dan dia menghajar Dot balik. Tetapi itu membuat kue sus milik Mashle malah jatuh. Dot tak akan menyerah, dia tetap akan menyelamatkan gadis tadi dari pria begundal ini. Di sini Silpa menantang Dot. Jika Dot bisa menerima 10 serangan darinya, dia tak akan mengganggu wanita ini lagi. Ini menarik dan Dot langsung menyetujuinya. Satu persatu serangan mulai Dot terima. Ini benar-benar gila. Kalau diterusin, bisa-bisa Dot modar. Dan serangan ke-10 ini Dot langsung saja terkapar. Dot benar-benar tulus sehingga dia tidak tahu kalau dia sedang dimanfaatkan oleh wanita jahat ini. Silva dan wanita licik ini memang telah bekerja sama. Mashle sangat kesal dan melempar kue susnya ke mulut Silpa. Dia ingin Silpa juga menyerangnya. Di tempat lain, teman-teman Mashle sangat khawatir karena Mashle terpisah dari mereka. Tetapi mereka juga sadar kalau Mashle adalah murid kuat yang tak perlu dia khawatirkan. Nah, kembali lagi ke Mashle. Di saat Dot ingin dibanting oleh Silpa, dia ingin menolong. Tetapi rupanya itu hanya pancingan dan untungnya Mashle bisa menghindar. Dan sekarang Silpa mulai menyerang Mashle. Awalnya Mashle emang terkena serangan terus, tapi Mashle juga tak tinggal diam. Dia menghajar balik semua serangan Silpa dan membuat Silpa tercengang. Dan satu pukulan Mashle berhasil mendarat ke wajah Silpa. Silpa tak habis pikir, dia adalah manusia bergaris dua, tetapi kekuatan Mashle jauh lebih besar darinya.
Dan serangan terakhir Silpa juga berhasil Masle tangkis. Dan di sini Masle kembali duduk ke sebuah pohon. Dia menantang balik Silpa. Apakah Silpa bisa menahan 10 serangan darinya? Dia hanya ingin melihat perbedaan level mereka. Ini masih tersisa 8 kali, apakah Silpa mau melanjutkannya? Silpa hanya bisa diam. Jika dilanjutkan, dia mungkin bisa modar. Tetapi tidak berapa lama terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Ternyata itu adalah kalajengking raksasa. Wah, ini kesempatan yang bagus untuk Silpa menyerang balik si Masle. Tapi nyatanya hanya dengan satu serangan kalajengking ini langsung hilang karena pukulan Masle. Dia menganggap kalajengking ini mengganggu saja, dan karena Silpa tampaknya gugup, jadi Masle merasa kasihan kepada Silpa dan menyudahi perkelahian ini. Dan untuk perempuan licik ini, dia mulai memohon kepada Masle untuk tidak menghajarnya. Tapi Masle tak peduli karena dia memperlakukan semua orang secara setara. Dan di sini Lemon sangat khawatir kepada Masle. Tetapi Dot hanya bisa diam melihat Masle diperhatikan oleh Lemon. Mungkin dia juga ingin diperhatikan. Masle ini agak peka dengan keadaan, jadi dia meminta Lemon untuk menanyakan kabar dari si Dot. Tentu saja di sini Dot sangat senang karena Lemon sangat perhatian kepadanya. Dan di sini Dot juga meminta maaf kepada Masle karena telah melibatkannya tadi. Dan tidak lupa juga dia mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Dan di sini Lance memberitahu teman-temannya untuk berhati-hati kepada asrama Lang. Karena mereka sedang mengincar koin asrama mereka yaitu Adler. Dan sebisa mungkin Lance meminta teman-temannya untuk jangan sampai terlibat dengan asrama Lang, terutama orang-orang dari Magia Lupus yang sangat terobsesi untuk menjadi visioner suci. Dan tiba-tiba juga koin perak Masle ini berubah menjadi emas karena dia berhasil mengalahkan kalajengking raksasa tadi. Hari selanjutnya, Masle tak sengaja tersesat di akademi dan rupanya si Silpa ini adalah anak buahnya si Magia Lupus. Karena dia tak berhasil mengalahkan Masle, dia langsung mendapatkan hukuman dan langsung berubah menjadi boneka. Dan yang sangat kocak, Masle tiba-tiba masuk sambil membawa pintu yang sudah dia rusakkan. Dia tak tahu pintu ini ditarik atau didorong. Dan lagi-lagi, dia terlibat dengan orang-orang mengerikan, padahal sudah diingatkan oleh Lance. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 2 dari anime yang berjudul Masle. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 3 berikutnya. Bye-bye. Dia juga sepertinya menyesal telah melahirkan Anna. Menurutnya, Anna ini adalah aib bagi keluarga.